Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSMMA tahun 2018, pelajaran biologi tingkat provinsi. Ini adalah video part ke-7. Nomor 21, hint 3 adalah enzim restriksi yang diekstrak dari Haemophilus influenza. Memiliki sisi restriksi seperti ini ya. Pernyataan yang benar tentang enzim restriksi tersebut adalah yang A, hasil restriksi adalah ujung sticky end, yang B, hasil restriksi adalah ujung blood end, sehingga diperlukan enzim deoksinukleotidil transferase untuk mensintesis untai tunggal homopolimetrik 3, yang C, hasil restriksi adalah ujung blood end, sehingga diperlukan linker untuk menyatukan dua fragmen DNA. Yang D, hasil restriksi adalah ujung blood end, sehingga diperlukan adaptor yang satu lekat dan satu tumpul untuk menyatukan dua fragmen DNA. Untuk hint 3, ini adalah hasil restriksinya sticky end ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 22, reaksi PCR yang dilakukan melalui thermocycler tidak lain adalah gambaran proses replikasi DNA secara in vitro. Berikut adalah pernyataan yang tidak benar tentang bahan yang diperlukan dalam PCR mixture kecuali yang A, PCR mixture membutuhkan suhu yang tinggi sehingga enzim tidak diperlukan dalam reaksi. B, primer yang ditambahkan saling komplement antara primer reverse dan forward. Yang C, sebagai penyedia basa nitrogen DNMPS yang ditambahkan dalam PCR mixture antara lain DAMP, DTMP, DGMP, dan DCMP. Yang D, tag polimerase diperlukan sebagai pengganti DNA polimerase secara in vivo. Oke, tadi dibilang yang tidak benar kecuali, berarti kita cari yang benar ya. Oke, kita cek satu-satu dari yang A, PCR mixture membutuhkan suhu tinggi, ini betul, sehingga enzim tidak diperlukan dalam reaksi, ini salah, karena PCR mixture ini memerlukan enzim, tapi enzimnya yang tahan panas. Ini adalah bahan-bahan yang atau komponen-komponen yang diperlukan pada PCR. Ada template DNA, ada sepasang primer, yaitu suatu oligonukleotida pendek yang mempunyai urutan nukleotida yang komplementer dengan urutan nukleotida DNA template. Kemudian ada DNTPS, deoksinukleotida trifosfat, ada buffer PCR, ada magnesium klorida atau MgCl2, dan enzim polimerase DNA. Ini berarti salah ya. Kemudian yang B, primer yang ditambahkan saling komplement antara primer reverse dan forward, ini salah juga karena interaksi primer-primer seperti self homologi dan cross homologi ini harus dihindari. Demikian juga dengan terjadinya mispriming pada daerah lain yang tidak dikehendaki. Ini semua dapat menyebabkan spesifisitas primer menjadi rendah dan di samping itu konsentrasi primer yang digunakan menjadi berkurang selama proses karena terjadi mispriming. Keadaan ini akan berpengaruh pada efisiensi proses PCR. Kemudian yang C, sebagai penyedia basa nitrogen DNMPS yang ditambahkan dalam PCR mixture antara lain DAMP, DTMP, DGMP, dan DCMP, ini juga salah karena penyedia basa nitrogennya adalah DNTPS, bukan DMPS ya. Trifosfat, bukan monofosfat. Di sini ada DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP. Yang C juga salah, dan yang betul adalah yang D ya. Oke, nomor 23, perkawinan dengan kerabat dekat sangat mendekati larangan Allah. Diagram inbreeding di bawah ini menentukan besar kecil nilai koefisien inbreeding yang dilihat dari banyaknya jalan yang dihitung dari orang tua individu yang hendak diketahui koefisien inbreedingnya menuju ke ancestor. Pernyataan yang benar dari diagram inbreeding di atas adalah A. Persentase koefisien inbreeding dari yang terbesar berturut-turut adalah dari diagram 3412, yang B. Banyaknya jalan yang dihitung dari orang tua individu yang hendak diketahui koefisien inbreedingnya menuju ke ancestor,
Dari yang terbesar berturut-turut diagram 2, 1, 4, dan 3. Yang C kemungkinan terbesar menyebabkan persentase homozigositas bertambah dan heterozigositas berkurang terjadi pada diagram 3. Yang D kemungkinan terbesar apabila terdapat kelainan genetik yang disebabkan gen homozigot, maka kelainan tersebut akan segera tampak pada keturunan terjadi pada diagram 2. Oke, kita hitung dulu koefisien inbreeding-nya ya. Nah, untuk yang 1, diagram ke-1, ini berarti loop-nya ada ini ya. A, C, D, E, F, G. Berarti ini setengah dipangkatkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setengah pangkat 5, ini G-nya tidak dihitung ya. Kemudian untuk yang dari B, ini loop-nya seperti ini ya. B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ditambah setengah pangkat 5. Setengah pangkat 5 adalah 1/32. Ditambah 1/32 jadinya 2/32 atau 1/16. Kemudian nomor 2, F-nya dari A ini loop-nya seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Setengah pangkat 4. Dari B juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi setengah pangkat 4 adalah 1/16. 1/16 ditambah 1/16 sama dengan 2/16 atau 1/8. Kemudian untuk yang diagram ketiga, ini loop-nya seperti ini. Dan seperti ini ya. Sama ya, loop-nya ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang B juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setengah pangkat 7 ditambah setengah pangkat 7. Setengah pangkat 7 adalah 1/128 ditambah 1/128. Hasilnya adalah 2/128 atau 1/64. Kemudian yang keempat, loop-nya ini dan ini ya. A, C, D, E, F, G berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang B juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setengah pangkat 6 ditambah setengah pangkat 6. Hasilnya adalah 1/64 tambah 1/64 jadinya 2/64 atau sama dengan 1/32. Untuk yang opsi A tadi, persentase koefisien inbreeding dari yang terbesar berturut-turut adalah diagram 3, 4, 1, 2. Salah ya, karena yang terbesar adalah ini ya. 1/8, lalu 1/16, 1/32, baru 1/64 ya. Kemudian yang B, banyaknya jalan yang dihitung dari orang tua individu yang hendak diketahui koefisien inbreeding-nya menuju ke ancestor dari yang terbesar berturut-turut adalah diagram 2, 1, 4, dan 3. Ini salah juga ya, karena harusnya kebalik ya. Banyaknya jalan berarti koefisiennya makin kecil. Ini, dari yang 3 dulu. 3, lalu 4, lalu 1, baru yang 2. Kemudian yang C, kemungkinan terbesar menyebabkan persentase homozigositas bertambah dan heterozigositas berkurang terjadi pada diagram 3. Ini juga salah. Ini harusnya heterozigositasnya yang makin bertambah ya. Homozigositasnya semakin berkurang karena jalannya makin panjang. Nah, yang betul adalah yang D. Kemungkinan terbesar apabila terdapat kelainan genetik yang disebabkan gen homozigot, maka kelainan tersebut akan segera tampak pada keturunan terjadi pada diagram 2, yaitu yang koefisien inbreeding-nya paling paling besar atau jalannya paling kecil, paling pendek gitu ya. Jadi yang benar adalah yang D. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!